Wa an Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Abdurrahman Zaid putranya Khalid Al-Juhani, marganya Al-Juhani. Al-Juhani ini diantara marga terbesar di Madinah sana. Sampai sekarang keturunannya banyak. Radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai beliau. Beliau berkata, qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda nabinya Allah, yaitu bagian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza. Barang siapa yang mempersiapkan orang yang berperang di jalan Allah, maka sesungguhnya dia telah berperang. Maksudnya gimana ini? Ada orang tidak ikut berperang di jalan Allah, tapi dia mempersiapkan kebutuhan orang yang ingin berperang di jalan Allah, maka dia mendapatkan pahala seperti dia sendiri yang langsung perang di jalan Allah. Sama dalam hal ini andalan para ulama, di antara hadis yang diandalkan, yang jadi sandaran para ulama dalam hal mengajak kebaikan. Kita bukan ahli ilmu. Kalaupun kita belajar seperti santri, kita nggak mampu. Tapi kalau kita mempersiapkan apa yang dibutuhkan oleh para ahli ilmu, para santri dan seterusnya, kita dapat pahala sama seperti santri tersebut. Ini diantara dasar hadisnya. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Ini diantaranya. Jadi jangan kalah. Kita memang punya bakat berbeda-beda. Allah memberikannya. Bekal kita beda-beda, tapi punya potensi sama, sama-sama mulia, sama-sama istimewa, sama-sama derajatnya tinggi di hadapan Allah. Sama, punya potensi sama. Jadi jangan sampai, oh saya mah nggak bisa nuntut ilmu seperti para santri, apalagi kayak para ulamanya, ustadz-ustadznya, saya nggak bisa. Tapi Bapak Ibu semuanya bisa mulia seperti mereka, bisa dapat pahala seperti yang mereka dapat. Caranya gimana? Bantu dakwahnya mereka, bantu belajarnya mereka. Apa yang dibutuhkan, gak mesti harus dengan harta, tidak. Harta itu hanya salah satu daripada wasilah perantara untuk membantu. Banyak cara yang lainnya kok. Ya, ini ya diantaranya. Masya Allah, tidak ikut berperang, tidak capek, tapi kok dapat pahala berperang. Ibaratnya tidak menanam tapi ikut memanen. Gini, dianalogin begini. Ada petani, ada orang ahli dalam bertani. Gitu sudah. Ini orang kalau bertani, potensi panennya akan sangat melimpah. Tapi dia nggak punya modal untuk bertani nih. Alat cangkul nggak punya, pupuknya nggak punya, sawahnya juga nggak punya. Ada si Fulan, itu sawahnya sawah punya saya saja, Masya Allah. Fulan, ini cangkulnya. Si Fulan, ini uang untuk beli pupuk nanti ya, buat di pupuknya ini. Sampai petani tadi sukses. Giliran datang waktu panen, ternyata yang panen itu tidak hanya petaninya saja, tapi semua yang terlibat membantu petani tadi ikut panen. Persis seperti itu. Persis seperti itu. Maka mari jangan ketinggalan gerbong kereta kemuliaan. Sampai dikatakan mulia itu ada dalam ilmu. Karena Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang ahli ilmu itu akan diangkat derajatnya sangat tinggi. Bahkan dikatakan menurut Imam Ibn Abbas, perbedaan orang ahli ilmu dengan yang bukan ahli ilmu itu perbedaannya 700 derajat. 1 derajat kalau diwujudkan dalam bentuk fisik, kemudian kita tempuh begitu jaraknya, itu jaraknya 500 tahun, 1 derajat. Tinggal 500 kali 700, berapa itu? Tapi ternyata untuk derajat itu tidak hanya untuk ahli ilmu, untuk para penuntut ilmu, enggak hanya itu. Siapapun kita, apapun profesinya selama halal, punya potensi sama dapat kemuliaan seperti kemuliaan ahli ilmu. Dengan cara apa? Bantu mereka. Sukseskan belajarnya mereka. Ya, jadi seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Wa man khalafa ghazian fi ahli bi khair faqad ghaza. Dan barang siapa yang menggantikan orang yang berperang, maksudnya menggantikan gimana? Mencukupi keluarganya
Maka sama dengan berperang. Jadi gini, pilihannya, orang berperang itu apa sih? Orang berperang, perangnya kan butuh biaya, butuh modal untuk perang. Butuh kendaraan, butuh alat untuk perang, butuh bekal dalam peperangan. Yang mempersiapkan, memberikan itu, dia punya pahala yang sama. Nah terus orang berperang juga punya keluarga di rumah. Punya anak, punya istri. Bisa jadi dia ahli perang, jago dalam perang, hebat di medan laga, tapi nggak punya nafkah yang ditinggalkan untuk anak istrinya. Maka kesempatan kita, siapa yang mencukupi anak istrinya di saat dia berperang, lihat, maka sama punya pahala seperti orang berperang. Indahnya Islam seperti itu. Indahnya Islam seperti itu. Ini sama berlaku juru-juru dakwah, para ajengan, kepada siapa yang mengabdikan dirinya untuk agama, untuk umat, untuk bangsa. Kok begitu? Kemudian sampai harus berkorban meninggalkan keluarganya. Sudah begitu kok, jangan sampai didiamkan, cukupi mereka. Biarkan yang berjuang fokus. Karena gimana yang berjuang bisa fokus kalau seandainya keluarganya masih kepikiran terus, gimana dengan keluarga saya, makan atau tidak, kira-kira gimana? Jangan-jangan mau ngangkat pedang, yang ingat adalah anak istrinya, akhirnya nggak fokus angkat pedangnya, ditebas duluan sama musuh. Gini ya Masya Allah, Bapak Ibu gini, sudah kalau di kampungnya masing-masing ada ajengan, ada ustadz, ada ulama yang fokus menuntun masyarakat, membimbing masyarakat, tapi di sisi lain tidak punya penghasilan tetap, akhirnya terpaksa harus kerja serabutan ini itu, kemudian kerjaannya ini menjadikan dia tidak fokus, jadikan masyarakat tidak terbimbing. Maka lebih baik masyarakat kumpul semuanya, mari carikan pekerjaan yang sekiranya dia tidak terlibat langsung tapi dapat penghasilan dari situ, biar fokus membimbing masyarakat. Itu saja sudah, itu juga jihad fisabilillah sama. Ini gampang nyalahkan, pendidikan sekarang menurun, pendidikan sekarang tidak berkualitas, masyarakat sekarang moralnya hancur, moralnya semakin menurun, tidak seperti dulu. Iya, karena yang membimbingnya tidak pernah kita pikirkan kecukupannya. Masa giliran ngaji, Masya Allah, guru ngajinya hanya untuk bayar lampu listrik saja, itu kok nggak bisa. Ngandalkan iuran daripada para santri-santri yang ngaji pulang pergi itu juga Masya Allah orang tuanya ingat nggak ingat. Terus begitu nuntut begitu, wah itu nggak fokus, nggak begitu. Mari kita semua ambil bagiannya masing-masing. Sehingga ada seorang ulama yang sangat bijaksana sekali mengatakan, haram atau tidak boleh bagi seorang kiai, seorang ustadz, seorang ajengan, seorang muallim minta-minta tuh nggak boleh. Nggak boleh minta-minta. Mau ke jamaahnya kek, mau ke santrinya kek, nggak boleh. Walaupun butuh, nggak boleh minta-minta. Tapi haram atau tidak boleh juga bagi para jamaahnya, masyarakatnya, di saat kiai tadi, ulama tadi, ajengan tadi, ustadz tadi, guru tadi, muallim tadi kok butuh, kemudian didiamkan sampai dia meminta-minta. Jadi kewajibannya beda-beda. Ini tidak hanya ustadz guru ngaji, enggak, termasuk guru-guru sekolah itu sama. Apalagi guru SD yang ngajari, Masya Allah, anak-anak kita dari awal sama, perlu kita pikirkan itu. Ya Masya Allah. Di negara-negara luar, marbot masjid saja itu gajinya di atas 10 juta. Dimuliakan betul. Imamnya berkali-kali lipat dari itu. Sehingga mereka yang jadi imam betul-betul subuh imamnya beliau, zuhur beliau, asar beliau, maghrib beliau, isya beliau, istiqomah betul. Tapi kalau di kampung, maghrib ustadznya ada, zuhur nggak ada, asar nggak ada, kemana? Kerja. Ya salah masyarakatnya. Kenapa dibiarkan kerja? Akhirnya nggak fokus bimbing masyarakat. Salah kitanya, ini kita yang salah. Sama ada guru, Masya Allah, guru honorer berapa? Salarinya berapa? Guru honor hanya ratusan ribu, nggak banyak.
Masya Allah. Kemudian bagaimana? Kualitas anak didiknya kurang bagus. Yang ada para wali muridnya protes, marah-marah terus. Tapi nggak pernah berpikir mencukupi. Padahal yang dihimbau oleh baginda Nabi nggak begitu. Saling melengkapi, saling tolong menolong, saling bantu membantu dalam kebaikan. Ini yang diajari oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga semuanya aspek-aspek kehidupan ini akan berjalan dengan lancar, normal, dan berkesinambungan, seimbang. Masya Allah, petani fokus dengan bertaninya, anaknya sudah ada yang didik, Masya Allah. Kemudian guru-gurunya yang di sekolah, yang di madrasah, yang di pondok juga fokus dalam mendidik semuanya, Masya Allah. Tidak perlu memikirkan ini itu, karena sudah ada yang memikirkan. Ini perlu ya, Masya Allah. Khususnya tolong yang di kampung-kampung, di desa-desa itu tolong itu diperhatikan lebih. Baru pekan yang lalu kami menerima curhatan. Ada beberapa ustadz yang rajin, pinter ngajinya. Di satu daerah, nggak jauh dari sini malah. Tapi anaknya nggak terdidik, maksudnya tidak terdidik masuk pendidikan yang layak. Kenapa? Alasannya tidak punya biaya. Kok begitu Ustaz? Iya, karena tidak punya penghasilan. Ya Masya Allah. Padahal hidupnya diabdikan untuk masyarakat, tapi kok respon masyarakatnya tidak baik, tidak peka. Ini yang menyedihkan, Masya Allah. Sampai Alhamdulillah di sebagian daerah ada perkumpulan-perkumpulan orang-orang baik, orang-orang yang Allah berikan kelebihan harta, kemudian membentuk satu perkumpulan untuk apa? Untuk membentuk satu usaha yang hasil usahanya dikhususkan untuk mereka-mereka yang mengabdikan diri ke masyarakat, mengabdikan diri ke umat. Ini hebat. Jadi bukan berarti harus terusan dari kita tanpa ada program, enggak juga. Perlu kita membuat program-program yang baik. Kalau zaman dulu, zaman baginda Nabi, zaman para khalifah, ada baitul mal, nyantai. Zaman sekarang ada bait apa? Baitul kharab ada, rumah-rumah rusak ada.